형 let's go 트럭 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah Kebudayaan Islam yang akan membahas peristiwa Isra Mi'raj. Perkenalkan, nama saya Siti Kisah Syakila. Perkenalkan, nama saya Nela Zahra. Perkenalkan, nama saya Devita Natasha Putri. Perkenalkan, nama saya Zainur Raiza. Perkenalkan, nama saya Satria Firaya Fatima. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Siti Capsono. Perkenalkan, nama saya Rayanu Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Isra Mi'raj. Isra, perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, kenaikan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa ke langit menuju Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa ajaran dalam Islam. Peristiwa ini diajarkan pada malam 27 Rajab. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Menurut Al-Maudidin dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alamah dan Al-Mansuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Alasan terjadinya Isra Mi'raj menurut Syekh Muhammad Qudari dalam Nur Al-Yakin fi Syuhati Sayyidil Mursalin menjelaskan adapun hal yang memicu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sebagai tasliah atau hiburan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Oke, selanjutnya di sini ada proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam cerita singkat Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi terdahulu di setiap langit yang dilewatinya. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan nabi pertama. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam menjawab salam dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ruh-ruh yang berada di sisi kanan dan kiri Nabi Adam alaihissalam. Ruh di sebelah kanan merupakan seorang syuhada dan ruh di sebelah kiri adalah mereka yang mengingkari kenabian. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dan sampai di langit kedua. Di langit kedua ini, ia bertemu oleh dua nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kedua nabi tersebut menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga dan ia bertemu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ia telah diwarisi setengah dari kegagahan dunia, dan Nabi Yusuf alaihissalam telah bermimpi bulan, matahari, dan binatang yang sujud kepadanya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW melanjutkannya ke langit keempat. Ya, dan di langit keempat ini Nabi Muhammad SAW bertemu oleh Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat ini Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, tapi Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan malaikat air mata atau malaikat Kasfiyail. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW lanjutkan perjalanan ke langit kelima dan ia bertemu oleh Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Harun alaihissalam menyambut Nabi Muhammad SAW dengan berkata, Selamat bertemu, wahai nabiku yang soleh dan saudaraku yang soleh. Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit ke-6 dan di sini ia bertemu oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang dengan para nabi terdahulu yang dipenuhi oleh kebahagiaan, ketika ia bertemu dengan Nabi Musa ini sedih ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 ini. Nabi Musa alaihissalam menyambut Nabi Muhammad SAW dengan ramah, seperti layaknya seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Nabi Musa alaihissalam menangis ketika mengetahui bahwa
umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak masuk surga dibandingkan dengan umatnya. Nabi Musa alaihissalam menyesal tidak memaksimalkan usianya untuk berdakwah kepada umatnya, dan Nabi Musa alaihissalam mengirimkan doa kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW sebelum melanjutkan ke langit ketujuh. Dan ketika sampai dari ketujuh, ia bertemu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut juga sebagai bapak para nabi, dan di langit inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jarak perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa berjarak sekitar 1.239 km. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad yang memiliki makna penting dalam Islam. Peristiwa ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Nabi Muhammad SAW naik buruk ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi terdahulu di 7 lapis langit ke atas. Peristiwa Isra Mi'raj memiliki beberapa makna, diantaranya 1. Menegaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. 2. Menunjukkan kekuasaan dan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Menggambarkan pentingnya sholat dalam kehidupan umat Islam. 4. Memberikan pelajaran spiritual tentang keimanan, kesabaran, dan kekuatan doa. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama ada Memahami kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad bisa melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Nah, kemudian saat Isra Mi'raj juga disampaikan sholat langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Muslim. Lalu menambahkan hati Nabi Muhammad SAW, karena pada awalnya Nabi Muhammad SAW hanya mengetahui surga dan neraka hanya dengan wahyu. Namun saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat langsung surga dan neraka di depan mata kepalanya sendiri.